Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Imanuna, fakta tentang fatherless country memang cukup merisaukan. Di mana anak-anak yang tumbuh tanpa ada pendampingan ayahnya, maka dia potensial untuk tumbuh di luar fitrahnya. Anak yang kurang bertanggung jawab, anak yang tingkat kepercayaan dirinya rendah, kemudian kemampuan untuk bertahan ketika dia menghadapi kesulitan di dalam hidup juga rendah gitu. Kemudian baliknya cepat tapi akhirnya telat dan seterusnya gitu. Dan fakta ini sedikit banyak kita bersentuhan. Tetapi walaupun begitu, sebenarnya fakta objektif itu dalam tanda petik tidaklah terlalu penting. Karena yang lebih penting sebenarnya apa rencana ke depan kita berkaitan dengan pendidikan anak kita. Kita mesti punya pandangan yang jelas tentang anak kita ke depan itu mesti seperti apa. Setidaknya ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, perkembangan fisiknya, mentalitas kaitannya dengan koneksi terhadap lingkungan, kemudian keterlibatan terhadap problem di lingkungannya. Itu mesti kita desain sejak awal sehingga kita mendapatkan capaian atas perkembangan anak itu yang terukur. Kita mesti menggariskan bahwa akidah anak itu mesti bersih, yang tidak terkotori oleh keyakinan-keyakinan yang kurang benar, yang tidak terkotori oleh prinsip-prinsip hidup yang tanpa dasar, sehingga dengan kebersihan akidah ini hidupnya menjadi merdeka. Kemudian ibadah ini harus dipahami secara benar, supaya semangat untuk melakukan ibadah itu tumbuh, supaya arah atau tujuan dari ibadahnya itu jelas, pelaksanaannya juga berdasarkan kaidah-kaidah yang sumbernya jelas. Kemudian demikian juga dengan akhlak. Akhlaknya mesti mantap, akhlaknya mesti kukuh, tidak gampang terpengaruh kanan kiri, apalagi dalam kehidupan sekarang. Ketika kehidupan sosial itu sudah mengalami pergeseran dari nilai-nilai yang sesungguhnya, maka kekukuhan akhlak dia itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pun persoalan fisik, karena fisik ini akan menjadi penentu bagi jalannya aktivitas kebaikan. Akidah yang baik, ibadah yang baik, akhlak yang baik tanpa ada fisik yang kuat, fisik yang tegar, fisik yang sehat, maka tidak akan berjalan dengan sempurna. Kemudian juga kaitannya dengan tumbuhnya mental melayani bagi orang di sekitarnya. Pelayanan prima itu sudah harus menjadi prinsip hidupnya, yang itu harus kita desain sejak awal agar anak kita nanti ke depan mentalnya terbentuk seperti itu. Kemudian peduli persoalan di sekitar kita, bahkan terlibat aktif ikut menyelesaikan persoalan di masyarakat kita. Nah, saya pikir itu lebih penting daripada kita sekedar terpaku pada kondisi di mana ketika seorang ayah itu tidak bisa terlibat dengan aktif sesuai dengan idealisme yang sering dilontarkan oleh para pegiat parenting itu. Kita lebih menekan pada aspek ini, mentargetkan anak kita ke depan nanti akidahnya harus salim, harus bersih, ibadahnya harus sahih, kemudian akhlaknya harus mantap, kemudian fisiknya kuat, dan seterusnya gitu. Karena ternyata dalam sejarah, walaupun kita memahami bahwa keterlibatan ayah itu sangat penting, tapi ternyata Allah SWT menghadirkan beberapa tokoh di dalam Quran itu yang tumbuh kembang mereka jauh dari kehadiran ayahnya, terutama kehadiran fisiknya. Sebutlah Nabi Yusuf dan Nabi Ismail. Nabi Yusuf itu ketika keluar dari rumah, diajak oleh saudaranya berburu itu, yang kemudian diperdaya dan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditinggal pulang. Setelah itu ditemu oleh serombongan pedagang, untuk kemudian Yusuf dibawa dan diperjualbelikan sebagai budak. Setelah itu dia sampai ke istana, masuk istana, dan kemudian masuk penjara. Seluruh proses itu yang ternyata itu membesarkan dirinya, mulai dari sumur, budak, masuk istana, kemudian penjara, itu semua tanpa pendampingan dari ayahnya. Padahal itu semua merupakan proses pendewasaannya. Proses pendewasaan beliau diberikan oleh Allah SWT dengan cara itu, dan kehadiran ayahnya tidak ada di sana gitu. Nah, ini artinya
bahwasanya di samping faktor ayah itu memang menjadi kunci dalam upaya lahiriah, ternyata dalam upaya untuk mencetak anak yang soleh, anak yang nanti akan menjadi kontributor peradaban, itu ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar kehadiran itu, yaitu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penentu dari segala-galanya. Walaupun secara teknis, secara lahiriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewatkan peran dari ayahnya. Kita lanjut di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.